Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pertemuan sesi 3 mata kuliah komunikasi organisasi. Sebelum masuk ke mata kuliah sesi 3, ada baiknya teman-teman ngecek lagi untuk kuisnya sudah dikerjakan atau belum. Karena untuk pengerjaan kuis hanya terbatas untuk 1 minggu ya. Dan teman-teman berbeda dengan semester sebelumnya bahwa untuk mulai semester ini mungkin kuis hanya di sorry, tugas hanya dibuka di hmm, sesi akan ada tugas di sesi 6 dan 14 mungkin ya. Oke. Jadi teman-teman, em, karena sesi 3 ini kita rekaman seperti biasa ya. Untuk penilaian SCL akan dihitung dari em, kapan teman-teman sudah menonton video ini dengan cara eh, memberikan kesimpulan, tidak hanya nama dan NIM ya. Kalau misalnya pertemuan sebelumnya di sesi 1 hanya absen nama dan NIM, teman-teman eh, memberikan kesimpulan di kolom komentar apa dari eh, materi yang saya sampaikan di sesi 3 ini. Dan itu hanya akan diberikan waktu sampai 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman perkuliahannya 9.30, berarti 9.30 hari besoknya. Kalau misalnya perkuliahannya hari Senin jam 18.30, berarti 18.30 hari Selasa. Baik, jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang teori struktural klasik. Nah, apa itu teori struktural klasik? Mungkin teman-teman udah sempat yang hadir di kelas atau mungkin yang join Zoom dan nonton rekaman di sesi 2 mungkin udah sedikit eh, tahu ya, karena saya sudah sedikit membahas tentang teori struktural klasik di mana teori struktural klasik ini mengasumsikan bahwa organisasi sebagai tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang yang diikat dalam sebuah aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah terkoordinir secara sistematis dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbicara perusahaan, teori struktural klasik ini diaplikasikan kepada orang-orang atau pegawai yang bersifat pelaksana, bukan pegawai yang bersifat pembuat kebijakan. Mungkin kalau saya tidak salah memberikan contohnya adalah penjaga pintu tol pada saat itu. Tugas dari penjaga pintu tol adalah menjaga pintu tol, menerima kartu. Kalau dulu masuk tol itu pakai kartu ya, pakai kartu, kartunya diambil kalau penjaga keluar ya, kartunya diambil, ketahuan itu dari di scan, ketahuan masuknya dari mana, keluar harganya, nerima uang, masuk. Begitupun em, pekerja bank yang sifatnya pelaksana pelaksana pekerjaan, misalnya teller misalnya, mereka sudah memiliki aturan-aturan yang mengikat atau tegas. Kalau di yang saya paparkan di sini ya, ada aturan-aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan yang telah terkoordinir. Setiap pagi SOP-nya harus seperti apa? Harus menyapa customer atau nasabah bank itu seperti apa? Lalu melakukan itu tuh udah jelas SOP-nya. Begitupun misalnya pekerja-pekerja di restoran atau pekerja di, katakan contoh ya, McDonald's membuat ayam tuh seperti apa? Ayam keluar dari chiller, masukin ke tepung, masukin ke penggorengan atau seperti apa, itu sudah ada aturan yang mengikat dan tegas. Tidak boleh seorang pegawai itu melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar aturan atau SOP yang sudah ada gitu. Nggak boleh. Kalau misalnya di teori struktural klasik ini akan berbeda dengan teori-teori modern nanti ya, yang di mana teori itu bisa mengaplikasikan kalau contohnya sebagai perusahaan, kepada pegawai-pegawai yang pembuat kegiatan, pembuat keputusan, sorry. Nah, ada banyak macam-macamnya nih. Kita akan bahas dua ya untuk hari ini. Yang pertama adalah
Organisasi sosial. Oke. Organisasi sosial adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng, atau terus-menerus memiliki aturan yang tegas dan mengikat. Memiliki identitas secara kolektif, keanggotaan jelas dan rinci, serta memiliki jenjang atau tingkatan-tingkatan. Mungkin teman-teman kalau misalnya berbicara organisasi sosial itu sifatnya hmm, sifatnya sukarela ya. Maksudnya sukarela itu bisa bergerak atas dasar benar-benar kesamaan. Misalnya contoh, walaupun nanti pada akhirnya ada ini ya, pada akhirnya ada unsur eh, kapitalisnya mungkin itu cerita lain, tapi secara awalnya em, dibentuk karena benar-benar kesamaan gitu. Misalnya kesamaan agama, kesamaan pandangan, kesamaan ideologi, mungkin yang seperti itu ya. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah, ciri-cirinya itu seperti penggunaan batasan operasional yang jelas. Nanti kan ada ini ya, kalau misalnya di pertemuan dua itu teman-teman yang hadir dan di Zoom, saya simulasikan untuk membentuk sebuah organisasi. Udah ada em, strukturnya, struktur organisasinya. Nah, si struktur organisasinya tuh memiliki perannya masing-masing. Ketua perannya sebagai apa, mungkin nanti wakil ketua perannya seperti apa. Begitu pula keberadaan dari jabatan-jabatan di organisasi tersebut ya tergantung dari kebutuhan dari tujuan organisasinya gitu kan. Memiliki identitas organisasi yang jelas. Mungkin yang paling mudah atau yang paling umum sekarang tuh kita berbicara organisasi masyarakat ya, organisasi kemasyarakatan. Ada eh, ada organisasi yang punya loreng hijau yang banyaknya di Jawa Timur tuh. Ada organisasi yang hampir di seluruh Indonesia ada loreng oren gitu kan. Itu organisasi kemasyarakatan yang dimana saat kita melihat identitas itu tuh terasosiasikan dengan organisasi tersebut gitu. Karena identitas mereka tuh kuat gitu, jelas. Lalu terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Sudah pasti ya, tadi udah dibahas juga di poin pertama bahwa akan ada ketuanya, nanti posisi-posisinya akan seperti apa gitu kan. Memiliki dasar nilai dan norma. Makanya tadi saya juga sempat bahas bahwa biasanya karena ada kesamaannya apa dulu nih? Apakah kesamaan agama? Biasanya kalau misalnya kesamaan agama ada organisasi-organisasi yang bersifat organisasi sosial yang bersifat keagamaan seperti contoh mungkinnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis mungkin seperti itu. Memiliki dasar seperti kalau misalnya ada yang berdasarkan budaya mungkin ada saya pernah baca kalau nggak salah pernah saya karena teman saya juga ininya Sundawani kalau nggak salah namanya itu karena sesama orang Sunda kalau misalnya di Jakarta ada Front Betawi Rempuk gitu ya. Nah itu yang nilai-nilai yang eh, dijunjung tinggi dalam organisasi tersebut bersifat formalitas, memiliki tingkatan dalam struktur kekuasaan. Tadi juga masih berhubungan nah yang pertama ya. Sampai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Mungkin ya tidak selalunya ya. Mungkin di mata teman-teman itu eh, kalau misalnya ada yang berbicara ormas kan sifatnya akhirnya jadi bisnis keamanan atau keamanan itu kan keamanan parkir atau keamanan keramaian atau seperti apa, tapi tidak selalunya yang seperti itu. Ada juga organisasi sosial yang bersifatnya mengarahkan atau melindungi gitu ya. Melindungi melindungi korban kekerasan atau mengarahkan dalam beribadah itu harus seperti apa, seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, fungsinya seperti apa? Em, Tadi juga saya sudah bahas sedikit ya. Jadi sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok. Nih kalau misalnya kamu kelompoknya ini, kamu cara sholatnya seperti ini. Mungkin ya, saya tidak mau membahas ke arah situ. Ini hanya sebagai contoh aja. Ada yang sholatnya pakai kunut, ada yang tidak saat sholat subuh. Ada yang ada yang membolehkan tahlilan saat ada orang meninggal, ada yang tidak gitu. Ataupun ada yang eh, harus selalu contoh mungkinnya harus selalu berdiri saat mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Nah, itu kan ada jadi pedoman gitu. Lalu menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Biasanya kalau misalnya teman-teman bertemu dengan
orang yang memiliki kesamaan akan sedikit minimal ada sedikit rasa kedekatan dan kesamaan gitu ya. Misalnya teman-teman kuliah di Bandung dan orang-orang dan teman-teman tuh contohnya orang luar Bandung katakan dari Jawa Tengah. Terus ketemu orang lagi dari Jawa Tengah dari kota yang sama, akhirnya pasti akan memiliki kesamaan. Bisa terbentuk tuh organisasi sosialnya tuh. Bisa dibentuk kalau misalnya hanya ngumpul-ngumpul doang, hanya temenan biasa. Tapi kalau misalnya akhirnya berkumpul banyak, jadi menjaga keutuhan dan kesatuan gitu. Dan sudah pasti di Bandung pun banyak ya, saya menemukan banyak asrama mahasiswa dari Sulawesi, asrama mahasiswa bahkan yang spesifik sampai ke kota-kotanya gitu ya. Memberikan pengawasan kepada masyarakat. Nah, ini juga sama ya fungsinya ya untuk memberikan pengawasan. Jika memang ada yang menyimpang, organisasi sosial ini bisa berfungsi untuk memberikan teguran atau seperti apa. Lalu selanjutnya ada contoh-contohnya nih, seperti tadi ya, ada lembaga swadaya masyarakat, ada organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, seperti yang saya sudah contohkan sebelumnya. Nah, bentuk lain dari teori struktural klasik yaitu ada organisasi formal, di mana organisasi formal adalah organisasi yang terbentuk dari dua atau lebih orang dengan tujuan atau cita-cita yang sama, serta terikat dengan hubungan yang resmi dan rasional. Contohnya adalah perseroan, universitas, sekolah, dan pemerintah. Nah, kalau misalnya ini tidak hanya kesamaan yang bersifat ini aja nih, tidak hanya mm, LSM jadinya gitu ya, tidak hanya ormas atau organisasi keagamaan gitu ya. Tapi ini sudah mungkin banyaknya mengarahnya kepada sesuatu yang akhirnya jadi penuh administrasinya dipenuhi gitu ya. Seperti perseroan nanti jadi PT, universitas, sekolah dan pemerintahan gitu. Ini jadi organisasi yang formal gitu. Di mana em, bentuk-bentuk organisasi ini tuh menerapkan atau menjunjung tinggi teori struktural klasik gitu. Nah, ciri-cirinya seperti ini, adanya keterikatan yang resmi, rasional, dan acap kali memiliki kontrak hukum. Biasanya kalau misalnya teman-teman melamar pekerjaan, kan suka ada kontrak nih, saya kontrak dulu 3 bulan, atau misalnya biasanya 3 bulan diperpanjang 6 bulan, setelah 6 bulan diperpanjang 1 tahun, dan akhirnya jadi pegawai tetap. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini bagian kerja dan struktur organisasi yang jelas. Ini hampir seluruh organisasi seharusnya memang seperti ini ya. Mempunyai visi dan misi. Biasanya kalau misalnya visi dan misi itu turunan dari ide besar atau ideologi dari organisasi tersebut ya. Tiap anggota organisasi jelas perannya dan jabatannya. Lalu hubungan dan komunikasi tiap anggota berdasarkan kepentingan organisasi secara umum. Itu yang membedakan dengan organisasi sosial ya. Nah, ini teman-teman juga bisa membaca ya, ada jabatan-jabatan, ada tugas organisasi kewajiban, dan teman-teman bisa menerapkan itu, dan itu yang akan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Ini kalau misalnya yang nggak nontonnya secara penuh, ini nggak akan tahu apa yang dituliskan yang harus ditugaskan ya. Dan teman-teman yang juga nonton rekaman ini jangan ngasih tahu kepada teman-temannya harus bikin komentar seperti ini nih. Nah, bikin salah satu contoh organisasi sosial atau organisasi formal yang teman-teman pernah bergabung. Jadi cerita ini saya memiliki gini 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 nih dengan minimal kata em, bebas lah, saya tidak mau itu ya. Nama, name, lalu cerita saya pernah bergabung dengan organisasi sosial ini, misalnya organisasi sosial Banser gitu misalnya. Saya tergabung pada tahun ini ceritain, lalu posisinya sebagai apa. Itu ya. Nama, name, ceritain tergabung dengan organisasi apa, dan posisinya seperti apa. Ataupun misalnya tergabungnya dengan organisasi formal, pernah nama, name, tergabungnya dengan organisasi apa, jabatannya apa, posisinya apa. Nah, kesimpulannya adalah teori struktural klasik membedakan dua bentuk organisasi, yaitu organisasi sosial dan organisasi formal. Perilaku sosial menghasilkan organisasi sosial sehingga memungkinkan memprediksi bagaimana orang berperilaku. Organisasi formal lancar untuk menghasilkan efisiensi dan kemudahan prediksi dalam situasi kerja. Tuh, ada itu yang membedakan ya, ada highlightnya di situ adalah ada kerja kalau di situ biasanya. Tapi kalau misalnya organisasi sosial biasanya lebih tidak selalunya ya, tapi biasanya berangkatnya mungkin sukarela. Oke. Baik, teman-teman, saya ingatkan untuk teman yang sudah menonton video ini, silahkan langsung kerjakan kuisnya. Jika masih sibuk, dikasih waktu sampai 1 minggu
Tapi teman-teman untuk mendapatkan nilai SCL dari disiplin dan keaktifan, silahkan berikan komentar seperti yang saya sudah sebutkan tugasnya sebelumnya. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan sesi 3. Kita akan lebih seru kalau misalnya kita bisa ketemu ya. Nanti mungkin di sesi 4 kita bisa ketemu dan banyak mempelajari kasus lagi dan penilaian SCL pun akan lebih berasa lebih maksimal dan objektif. Terima kasih sudah bergabung. Jaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai sakit ya. Dan puasanya lancar-lancar biar bisa ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan lulus dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.